Halo teman-teman semua, kenalin aku Damelia and welcome to my YouTube channel Cerdas Bersama Damelia. Fungsi yang kelima dalam protokol adalah flow control. Apa itu flow control? Penasaran kan? Nah, sebelum masuk ke sini kita akan mempelajari dulu DLC. Jadi DLC adalah kepanjangan dari data link control. Dari namanya aja data link kita bisa tahu ya bahwa dia terletak pada layer kedua pada OSI layer yaitu data link. Kalau kita ngomongin tentang data, pastinya ini akan bersinggungan dengan paket-paket data atau PDU. Nah, PDU sendiri kan terbagi jadi dua ya. Ada ukurannya fix dan ada ukurannya yang nggak fix. Kalau yang fix bisa kita temukan pada teknologi ATM, ya nggak? Nah, data ini atau PDU ini kalau dalam teknologi ATM disebut juga dengan namanya apa? Sel, mantap. Kalau yang unfix, kita temukan dia pada teknologi SDH. Terus datanya disebut juga dengan frame. Data link control itu akan mengontrol beberapa hal ya. Di sini ada 6 hal. Yang pertama dia adalah mengontrol tentang frame synchronization. Jadi kalau kita lihat paket-paket data kita itu kan ini misalnya datanya nih. Dia akan dikasih 1 bit start dan 1 bit stop ya kan, supaya menginisiasi bahwa ini awalnya loh, terus ini akhiran loh. Berarti frame synchronization adalah penambahan flag ya. Ini adalah kita sebut juga dengan flag, yaitu 1 bit start dan 1 bit stop. Lalu yang kedua yang akan dikontrol oleh DLC adalah flow control. Seperti yang kita janjikan sebelumnya ya sebelah sini, oke? Flow control itu adalah teman-teman apa? Oke, kecepatan transmisi data. Tujuan dari flow control apa sih kok kita mengatur kecepatan transmisinya? Supaya memastikan teman-teman bahwa kecepatan si pengirim itu tidak melebihi kecepatan penerima. Jadi kalau kita asumsikan kalian punya gelas nih. Misalnya nih pengirimnya, TX. Terus gelas ini berisi air. Kalau kalian taruh ini air di ukuran gelas yang lebih kecil, pastinya akan tumpah ya nggak? Nah, ini tidak masuk akal. Kalau gelasnya kita ganti ukurannya sama, pasti ada kemungkinan tumpah juga kan? Ini juga gagal gitu ya. Nah, supaya kita aman-aman aja, si air ini nggak tumpah, maka kita harus memperbesar gelas penerimanya. Nah, itu juga yang terjadi pada flow control. Dia harus memastikan agar kecepatan si perangkat pengirim tidak melebihi yang penerima. Jadi flow control dalam melakukan tugasnya sebagai pengatur kecepatan transmisi data, dia dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama ada transmission time, dan yang kedua ada propagation time. Terus perbedaan mereka apa tuh? Ayo coba pikir. Nah, perbedaan mereka adalah jumlah bitnya, oke? Di sini tulisannya kalau transmission time all bits, kalau propagation time just a bit, gitu ya kan? Jadi kalau transmisi adalah waktu untuk seluruh bit bertransmisi, jadi bareng-bareng dikirimnya gitu ya. Nah kalau propagasi dia berdasarkan 1 bit aja, jadi dia akan tergantung pada medium yang dipakai. Pasti kalian berbeda dong. Kalau kita ngirim data pakai kabel FO dengan kabel coax, ya kan? Berbeda dong, pasti akan lebih cepat yang ini. Nah, itu akan dihitung per 1 bit dalam propagation. Jadi, propagation ini based on mediumnya, ya, teman-teman. Nah, model untuk pengiriman frame-frame atau data-datanya dalam transmisi itu ada dua. Ada yang nggak ada errornya, terus ada juga yang terjadi error. Nah, kalau nggak ada error, ada frame 1 dikirim oleh si source, dia akan nyampe sama persis di destination-nya gitu frame 1. Lalu frame 2 juga sama sampai frame 5. Nah, kalau di sini dia terjadi losses dan error. Yang pertama ini adalah loss. Atau datanya kita akan hilang ya. Nah, kenapa bisa hilang? Ya namanya juga transmisi, siapa tahu aja dicolong maling ya enggak? Yang kedua, di sini dia akan terjadi error atau frame-nya itu rusak gitu ya.
Dalam pengiriman frame dari si TX menuju RX, itu pastinya si RX akan ngirim sinyal bahwa dia sudah menerima frame dari si RX dengan baik, atau sinyalnya kita namain dengan ACK, ya nggak? Nah, kalau dia lost, teman-teman, pasti ACK-nya nggak akan kirim-kirim, karena datanya aja hilang, boro-boro nyampe, ya nggak? Nah, kalau yang ini, yang datanya itu rusak, pastinya dia akan ngirim ACK ke sini, tapi berbentuk negate ACK. Artinya, dia akan memberitahu bahwa ACK-nya itu rusak gitu ya. Nah, kalau misalnya ACK-nya rusak, berarti yang akan dilakukan adalah kirim ulang atau retransmission. Nah, flow control, teman-teman, dia ada dua macam dalam pentransmisiannya. Yang pertama, dia akan mentransmisikan berdasarkan stop and wait. Lalu yang kedua adalah sliding window. Ya, bagian error control, dia akan terbagi berdasarkan dua cara transmisi tadi ya. Kalau misalnya error controlnya stop and wait, dia akan melakukan teknologi yaitu stop and wait ARQ. Lalu kalau di sliding window, dia mengontrol errornya dengan dua cara. Yang pertama adalah go back and ARQ, dan yang kedua caranya adalah selective reject ALQ. Dari tadi kita ngomongin ARQ. Kalian tahu nggak ARQ itu apa nih? ARQ. Jadi, kalau kita lihat ya perkembangan jaringan pada wireless yang bagian 3G. Dia akan berkembang menjadi apa? 3.5G, ya nggak? Nah, dalam 3G dia akan melakukan teknologi yaitu Wide CDMA. Terus kalau yang 3.5G dia lakukan teknologi yaitu AHS-DPA. Nah, sebenarnya perkembangan mereka itu tidak merubah arsitekturnya. Artinya arsitektur mereka berdua itu tetap sama. Terus kalau bisa sama, yang dirubah apa dong? Nah, yang dirubah adalah bagian softwarenya. Jadi akan menambahkan sebuah software yang dinamakan dengan MACHD. Nah, salah satu fitur dari software ini adalah ARQ. Jadi kalau misalnya di sini rusak kan teman-teman, di sini akan menimbulkan sinyal non ACK. Nah, retransmission adalah ARQ-nya. Jadi dia auto gitu loh, repeat request-nya. Jadi kirim lagi dong gitu. Sekarang kita akan coba mengerti tentang stop and wait ARQ berdasarkan ini yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya nggak, teman-teman? Nah, pertama-tama, source akan mengirimkan frame pertama ke destination. Lalu kalau si destination menerima si sinyalnya dengan baik, dia akan mengirimkan sinyal ACK atau yang terjadi yang kedua. Nah, begitu udah bagus, diterima, baru deh si frame 2 bisa ngirim lagi gitu kan, ya, yang ketiganya. Nah, yang dimaksud dengan stop and wait ARQ adalah ketika dia ngirim frame yang pertama, nggak langsung dikirim lagi, teman-teman, frame yang kedua sebelum ACK itu dikirim. Jadi wait-nya adalah wait tentang ACK.